ini yang paling terhantam oleh COVID-19 ini. Nah, didasari oleh masukan itu, kami dari pihak Kementerian Koperasi dan UMKM dalam 2 bulan ini terus akan upaya kebijakan yang tepat sasaran bagi para pelaku UMKM yang totali kita memiliki makro sekitar 64 juta. Bagaimana para UMKM dan koperasi ini bisa menjadi daya penggerak untuk perkuat masyarakat. Lebih khusus lagi adalah usaha mikro dan ultramikro yang jumlahnya luar biasa besarnya dibanding dengan populasi keseluruhan UMKM nasional kita. Saat ini dengan kebijakan PSBB, kebijakan sebelumnya dan SFH, banyak sekolah, tempat kerja yang harus tutup karena memang keyakinan social distancing adalah solusi yang terbaik untuk mengatasi pemutusan penularan virus COVID-19 ini. Tapi dampaknya bagi pelaku usaha, sama sekali ini adalah menghentikan usaha secara masif. Nah, ini membuat kita miris, penduduk miskin kita melonjak cukup signifikan dalam waktu belakangan ini. Diikuti dengan PHK yang luar biasa jumlahnya, demikian juga pelaku usaha mikro, ultramikro, dan kecil juga menengah mengalami stagnasi. Hasil riset indef mereka 65% mengalami gulung tikar, tapi kita melakukan klarifikasi hari ini ke dinas-dinas tentang hal itu. Ada persoalan lain yang kita juga hadapi, saya katakan tadi, tahun 99, repot-repotnya ekonomi kita, para pengambil kebijakan saat itu kita masih bisa rapat sampai subuh, sampai dengan energi yang begitu full bisa diekspresikan. Saat ini sulit sekali. Saya pun saat ini sedang di kantor, itu relatif yang datang ke kantor itu karena memang ada pembatasan, tidak lebih daripada 10%. Berkomunikasi melalui teknologi ini hikmahnya, tetapi banyak sekali kendala-kendala. Bagaimana barusan di Musrembang, pidato Ibu Sri Mulyani terganggu karena akibat tidak stabilnya sinyal. Ini juga permasalahan bukannya dihadapi oleh tingkatan masyarakat dengan teknologi yang terbatas, tapi juga berlaku juga pada kita berkomunikasi di sini. Nah, saya tidak akan panjang lebar, sehingga nanti diskusi kita semakin punya waktu. Jadi kalau tadi moderator mengatakan Juli, ya kita doakan sajalah mudah di bulan ini, bulan Mei, ini juga berhenti begitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau clear, tidak ada yang bisa mengantisipasi secara pasti sampai kapan ini berakhir. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Tapi skema di pemerintah, kita berharap di bulan Oktober ini ekonomi akan mulai rebound. Nah, yang saya katakan tadi RPP yang kita rumuskan dalam beberapa hari ini dan mudah-mudahan ini selesai, itu sebetulnya skenario yang payung hukum yang menjadi bagian penting di dalam implementasi beberapa kebijakan untuk mengatasi persoalan baik pada tingkatan penanganan wabah maupun juga sampai kepada persoalan recovery ekonomi. Dan saya kira kita sudah tahu bahwa keluarnya Impres 4 2020 sudah melakukan banyak hal, terutama di dalam pembiayaan pembangunan. Refocusing fokus kepada 3 hal, yaitu pada kesehatan, kesehatan masyarakat, belanja kesehatan masyarakat, 2 social safety net, dan ini sudah mulai jalan saat ini, dua-duanya ini, dan ketiga adalah pemulihan ekonomi. Nah, ini barangkali bagi Bapak Ibu, terutama pelaku usaha, harus mampu mengikuti program pemulihan ekonomi ini agar bisa menjadi bagian daripada kebijakan itu. Saya ingin menyampaikan dalam waktu beberapa menit ada beberapa skenario yang kita akan coba lakukan dan sudah dilakukan
Ada yang sudah dilakukan, ada yang pada tataran piloting, dan ada juga pada tataran koordinasi. Jadi sampai semalam saya juga bicara dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Kemenko, BI, OJK tentang bagaimana pembiayaan program-program ini. Jadi yang boleh saya sampaikan, ini sudah diputuskan di antaranya kemarin di Ratas, ada 61,3 juta, tepatnya bukan 61,3 juta nasabah, bukan, 61,3 rekening. 61,3 rekening. Jadi artinya bisa seorang menerima manfaat lebih dari satu, misalnya dia nasabah di tapi juga nasabah di yang lain, PNM atau Pegadaian. Anggaran yang disiapkan 34 triliun. Dan ini sudah by address, tinggal sebetulnya eksekusi. Nah, bagaimana kalau masuk di dalam daftar atau memiliki akses kepada pembiayaan? Karena 61,3 itu berdasarkan nomor rekening yang ada di lembaga keuangan, perbankan maupun juga lembaga yang lain seperti PNM, kemudian juga Pegadaian, PIP, dan lain sebagainya. Bagaimana apabila yang belum? Nah, jadi ini momentum yang bagus bagi yang belum memiliki akses, itu diharapkan bisa mendaftarkan ke PIP, ke PNM, Pegadaian, kemudian juga ke lembaga keuangan yang lain, termasuk koperasi. Dengan demikian diharapkan mereka di dalam jangka waktu yang panjang akses kepada sumber pembiayaan, sekaligus juga mendapatkan kesempatan memanfaatkan program ini. Jadi program ini sifatnya mitigasi, bukan pada tingkatan yang recovery. Kemudian juga yang sudah dilakukan mungkin saat ini, walaupun mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita tentang BLT, ya, masalah data ini lagi-lagi ya, masalah saya dengar di Jawa Barat juga mengalami masalah serupa. Jadi ini adalah targetnya adalah 3 juta KPM. Kemudian anggarannya 5,4 triliun. Dan ini sudah berjalan di daerah. Ini adalah program BLT, jadi bank langsung tunai untuk usaha mikro dan ultra mikro, yang merupakan bagian daripada Social Safety Net yang di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Kemudian ketiga, ada stimulus dana bergulir untuk penguatan modal koperasi. Total anggaran kita merancang 3,3 triliun, dan dana itu akan disalurkan ke 266 koperasi di 24 provinsi. Ini sudah terdata, tetapi belum dianggarkan. Kita mencoba memediasinya dengan Kementerian Keuangan, tapi pembicaraan sudah kita lakukan. Semoga ini berjalan dalam waktu dekat. Karena banyak koperasi yang saat ini mengalami persoalan likuiditas. Likuiditas karena apa? Karena memang menjelang Lebaran, itu biasanya permintaan terhadap simpanan itu juga tinggi untuk diambil. Juga persoalan di dalam pembiayaan yang belum bisa dijawab sepenuhnya oleh perbankan karena ada indikasi stop lending di beberapa perbankan yang membuat koperasi menjadi satu-satunya. Jadi ini ada program yang ketiga. Dan kemudian yang keempat, yang tadi juga masih dirumuskan, karena kita banyak sekali variasi-variasi belajar dari kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan. Nah, stimulus daya beli produk UMKM ini pada awalnya kita melibatkan para platform-platform yang bisa membantu di dalam proses distribusi kepada karung atau pelaku-pelaku usaha lainnya di dalam penyediaan bahan baku. Tapi kita belajar juga kemarin dari persoalan yang dihadapi kartu prakerja, di mana berkembang sebut sajalah ketidakpuasan masyarakat dengan memanfaatkan dari platform tertentu yang menjadi sorotan, hingga kita barusan sekali stimulus daya produk UMKM ini berubah sedikit modelnya supaya tidak
tidak menimbulkan kegelisahan, tetapi sekaligus lebih menjawab kebutuhan yang dihadapi. Dan terakhir ini adalah masalah relaksasi pajak. Dan sudah disampaikan oleh Pak Presiden tentang bagaimana serta siapa saja yang mendapatkan relaksasi pajak yang dimaksud itu. Rekan-rekan sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bentuk-bentuk kegiatan yang diharapkan nanti bisa informasi lebih detail untuk menjadi bahan kajian kita semua dan juga advokasi kepada rekan-rekan pelaku UMKM, bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan di dalam mencoba membantu masyarakat UMKM untuk bisa bangkit kembali pada masanya. Ini September dan Oktober kita sudah masuk ke bukan lagi mitigasi tapi sudah mulai masuk ke dalam pemulihan ekonomi. Saya kira begitu Pak Ade Dik-Dik. Saya sudah lebih Herman. Hah? 1,3 juta pelaku ini ya, kita sama-sama mengalami bahwa demand itu menurun, supply tidak jelas, kemudian spending juga menurun, konsumsi menurun, akhirnya ekonomi menjadi stagnan. Pelaku UMKM itu 60% kebanyakan adalah berusaha dengan modal sendiri dan 78% bukan merupakan badan hukum. Untuk menghadapi ini, Kementerian sudah melakukan program dan sedang melakukan program yang sifatnya stimulus berupa program mitigasi. Tadi disampaikan oleh Prof. bahwa ada setidaknya 5 program. Yang pertama adalah subsidi bunga relaksasi untuk 61,3 juta rekening nasabah besar 34 triliun, ada bantuan langsung tunai untuk usaha mikro dan ultra mikro ya 3 bulan ke depan. Kemudian juga ada stimulus dana bergulir 266 koperasi besar 3,3 triliun. Lalu stimulus daya beli produk UMKM 2 triliun ya untuk 2 juta UMKM. Ini paparan awal dari Prof. Ruli. Untuk sesi selanjutnya kami persilahkan ke Pak Rahman, Pak Saiful Rahman untuk menyampaikan paparannya. Saya beri waktu 15 menit, Pak Saiful. Ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Yang saya hormati Profesor Ruli sebagai Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, para pembicara, Ibu Tetet, Kang Herman, moderator, Pak Ade, dan sahabat-sahabat semua yang tergabung dalam IC Bandung. Saya sebelum masuk ke materi, giroh saya menyambut paparan dari Pak Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi bagi saya sebagai warga negara Indonesia, sejak proklamasi 1945 sampai hari ini, kita punya 3 persoalan struktural yang belum secara efektif dipecahkan. Yang pertama adalah ketimpangan sosial, dan semakin hari semakin parah. Kalau kita lihat pakai indikator Gini ratio. Yang kedua, ketergantungan tinggi kita sebagai bangsa kepada asing. Ya, kalau kita lihat secara kasar saja, sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, bila tidak produknya, bahan bakunya sebagian besar yang kita konsumsi adalah impor. Dan yang ketiga adalah budaya atau mentalitas untuk korup seperti itu. Nah, saya berharap sekali dan saya optimis kalau kita mau, sesuai dengan paparan Pak Sekretaris Kementerian tadi, bahwa dengan wabah COVID ini ada perubahan struktur perekonomian di Indonesia yang lebih merata, kemudian lebih mandiri terhadap kekuatan asing, dan mudah-mudahan juga kualitas tata kelola kita semakin bagus. Apalagi Ketua KPK sudah mengancam siapa yang korupsi dengan dana-dana yang 3 tadi, darurat kesehatan, social safety net, dan korupsi, dan stimulus, itu
akan dihukum mati ancamannya. Jadi Pak Sekretaris Kementerian UKM, dukungan moral saya sebagai warga negara Indonesia agar UMKM kita dan koperasi sesuai pasal 33 UUD 45 menjadi tulang punggung perekonomian kita. Nah, selanjutnya mohon izin, saya akan langsung masuk ke materi saya. Saya izin share screen sebentar. Apakah teman-teman sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Screen-nya sudah bisa kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, jadi sesuai dengan amanah dari panitia, saya akan menyampaikan apa yang saya pahami mengenai pengelolaan biaya tetap dan biaya variabel untuk bisnis. Bisnis yang dimaksud di sini tentu mencakup bisnis secara umum maupun bisnis koperasi dan UMKM, seperti itu. Sebentar. Iya. Agenda paparan saya, pertama saya mau cerita sedikit 3 perusahaan di Indonesia dan di dunia, bagaimana mereka melakukan pengelolaan biaya tetap dan biaya variabel di dalam bisnisnya, kemudian konsep-konsep fundamental tentang perilaku biaya tetap dan biaya variabel, baru saya akhiri dengan bagaimana pengelolaan biaya di masa wabah COVID-19. Nah, ini saya mulai cerita saya tentang persaingan Barnes & Noble dengan Amazon sepanjang tahun 1994 dan 2003. Jadi Amazon.com itu kita tahu berdiri tahun 94, memanfaatkan e-commerce yang sedang launching saat itu di dunia. Kemudian sebelum hadir Amazon, di Amerika pasar atau pangsa pasar toko buku itu dikuasai mayoritas oleh Barnes & Noble. Mereka punya gerai toko buku offline di mana-mana di seluruh wilayah Amerika, punya gudang-gudang yang berisi buku-buku yang mereka beli sebagai persediaan, dan hanya dalam 2 tahun, Amazon tahun 96 berhasil merebut pangsa pasar Barnes & Noble di Amerika sebagai market leader. Kenapa? Karena bisnis modelnya sangat unik, tidak seperti Barnes & Noble. Jadi bisnis modelnya, Amazon buka website amazon.com, kemudian kalau ada order satu buku dari pelanggan, order ini akan langsung disambungkan ke penerbit oleh Amazon. Kemudian penerbit tadi akan mengirimkan langsung kepada konsumen ke alamat dia dengan menggunakan packing amazon.com. Seperti itu. Nah, dengan model bisnis seperti ini, Amazon.com hanya mengelola biaya variabel. Sangat sedikit biaya tetap yang dia kelola. Dia tidak memerlukan gedung untuk gerai toko buku, atau persediaan buku, atau gudang, atau pekerja tetap yang menjadi pramuniaga, dan sebagainya. Sehingga dengan komposisi biaya variabel yang dominan, dia berhasil merebut pangsa pasar Barnes & Noble. Tapi apa yang terjadi 2 tahun setelahnya, sahabat-sahabat semua, Barnes & Noble meniru Amazon.com. Jadi selain dia punya offline toko buku, dia juga investasi membuat toko online berbentuk website. Nah, dalam 2 tahun, pangsa pasarnya kembali direbut oleh Barnes & Noble. Nah, mengapa dalam 2 tahun kok Barnes & Noble bisa merebut kembali dari Amazon? Karena 2 sebab. Sebab pertama adalah Barnes & Noble, dia punya gudang persediaan buku dari berbagai penerbit yang dia jual di websitenya. Sehingga dia punya kontrol terhadap persediaan, dan dia memperkecil dengan itu resiko out of stock. Nah, sementara Amazon.com yang tidak punya persediaan buku, dia tidak tahu apakah buku itu ketika diorder seorang konsumen tersedia atau tidak di penerbit. Sehingga resiko out of stock mengakibatkan kekecewaan dari konsumen, seperti itu. Nah, sebab kedua adalah Barnes & Noble membeli kepada penerbit jumlah buku dalam satu judul itu dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga dia memperoleh diskon dari penerbit buku, dan dengan diskon itu dia bisa menjual buku jauh lebih murah dibanding Amazon.com. Nah, sehingga kita lihat bagaimana perkasanya kalau kita mau investasi di biaya tetap seperti Barnes & Noble.
Nah, Amazon kembali meniru strategi biaya tetap dari Barnes Noble, tapi tidak berbentuk gerai toko buku, tapi hanya merupakan gudang buku. Jadi dia punya persediaan buku. Nah, 2 tahun Barnes Noble masih berjaya, 3 tahun juga demikian. Tahun keempat demikian, baru tahun kelima, tahun 2003, Amazon.com berhasil merebut kembali pangsa pasar dominan di Amerika. Dengan 2 strategi, yang pertama adalah perang diskon, sehingga dia bisa menjual sering kali lebih murah daripada Barnes Noble. Yang kedua dengan pelayanan yang disebut bebas ongkos kirim di dalam wilayah Amerika. Nah, itu cerita pertama. Nah, cerita kedua ini lebih menarik lagi. Kalau teman-teman ingat ketika teman-teman ke Eropa, di Eropa itu transportasi atau mobilitas itu dari kereta api, sebagian besar infrastrukturnya. Beda seperti di Amerika, lebih banyak pakai pesawat terbang. Ini data real, saya dapatkan dan saya beli sendiri tiketnya tahun 2012. Tiket kita menggunakan kereta ekspres, kalau di Jerman itu ICE namanya, kalau di Prancis kita tahu TGV, itu kereta ICE kelas 2 dari Munich ke Berlin, itu tiket harganya 120 euro. Kalau saya balik lagi dari Berlin ke Munich, berarti return tiketnya total 240 euro. Sementara para turis dari Indonesia, kalau datang ke Eropa, dia cukup membayar 230 euro, dia sudah memperoleh servis kereta ekspres kelas 1, bukan kelas 2 seperti yang saya pakai. Kemudian tiket tadi bisa berlaku di 3 negara, kita bisa pilih, misalnya Jerman, Prancis, Swiss, atau Jerman, Austria, Italia, dan sebagainya. Kemudian tiket itu berlaku 5 hari, 5 kali 24 jam, silahkan naik kereta api gratis kelas 1. Lebih murah harganya, 230 euro, ketimbang kereta api kelas 2 yang saya tumpaki hanya dari Munich ke Berlin dan balik lagi ke Munich, seperti itu. Nah, tentu kalau kita memahami struktur biaya tetap dan biaya variabel, kita tahu seperti Pak Herman mengelola hotel, struktur biaya bisnis hotel kebanyakan biaya tetap, demikian juga dengan perjalanan kereta api. Misalnya depresiasi gerbong dan lokomotif itu biaya tetap. Kemudian bensin itu juga biaya tetap. Gaji masinis itu biaya tetap. Depresiasi rel biaya tetap. Nah, sehingga yang muncul persoalannya, kereta api ekspres kelas 1 di Eropa itu kurang laku. Mengapa? Karena kelas 2 sendiri sudah nyaman. Yang saya lihat interiornya sudah sama dengan kelas ekonomi pesawat terbang lintas benua, seperti itu. Jadi warga negara Eropa merasa tidak perlu untuk naik kereta api kelas 2, kelas 1 maksud saya. Nah, lalu dalam logika bisnis kan ya udah di shutdown aja kereta api kelas 1-nya. Ternyata tidak bisa, karena ada segmen konsumen yang tetap harus dilayani oleh kereta api kelas 1, dan kalau ini tidak dilayani, nanti dia pindah kepada moda lain, pesawat terbang misalnya, dan dia merupakan pimpinan-pimpinan di perusahaan, pimpinan-pimpinan di instansi pemerintah, yang bisa memberi kita resiko bahwa nanti anak buahnya kalau perjalanan dinas jangan pakai kereta api kelas 2, seperti itu. Nah, berarti ada kapasitas yang menganggur di kelas 1. Nah, itulah yang mau diisi oleh tiket Eurorail ini yang dijual semurah mungkin. Nah, kalau kita lihat, kalau kita jual 1 euro saja, ya, Euro tiket ini sebenarnya sudah untung, karena tidak ada biaya variabel yang keluar dengan penambahan 1 penumpang. Bahkan tiketnya pun harus di-print out oleh penumpang itu sendiri. Seperti itu. Nah, sehingga kalau dijual 230 euro dengan paket 3 negara, 5 hari, dan itu untuk kelas 1, itu betul-betul memberi keuntungan banyak untuk perusahaan kereta api. Nah, Pak Saiful 5 menit lagi, Pak Saiful. Oke. Cerita yang terakhir adalah restrukturisasi PT Timah. PT Timah tahun 92 tahun 90 sampai 94 itu melakukan restrukturisasi karena mereka punya 2 serangan. Serangan pertama ditemukan banyak cadangan timah sehingga sisi supply bertambah. Kemudian ditemukan tembaga sebagai bahan pengganti dari timah, sehingga sisi demand juga menurun. Nah, ketika gonjang-ganjing hampir mau bangkrut,
Maka tahun 92-94 dilakukan restrukturisasi yang melibatkan struktur biaya tetap dan biaya variabelnya. Ada 3 strategi yang saya riset pada tahun 94 ke PT Timah, sehingga mereka keluar dan bisa langsung go internasional. Mereka listing di New York, di London, dan di Bursa Efek Jakarta saat itu. Nah, mereka melakukan 3 strategi. Pertama, penjualan aset tidak produktif, itu dijual, sehingga tidak membebani biaya tetapnya. Kemudian pelepasan 65% dari total jumlah karyawan dari 27.000 sebelum restrukturisasi hanya menjadi 9.000. Tapi dengan skema golden shake hand. Artinya misalnya seorang karyawan 6 tahun lagi pensiun, semua total benefit yang dia peroleh di present value-kan ke sekarang, katakanlah totalnya 2 miliar. Nah, dia ditawarkan mau nggak 3,5 miliar pensiun dini. Nah, itu yang kita katakan skema golden shake hand. Dan yang tadi mengkonversi status beberapa unit dari cost center menjadi profit center. Seperti itu. Oke, karena waktunya singkat, itulah cerita tadi untuk memahami logika-logika aplikatif dari struktur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, sekarang konsep fundamental, perilaku biaya tetap, kita tahu secara total dia konstan sepanjang relevan range. Tapi per unitnya, dia semakin bertambah volume produksi atau penjualan, semakin menurun. Artinya kalau kapasitas itu terpakai untuk penjualan, maka biaya tetap per unit semakin kecil, semakin efisien. Sementara di sisi lain biaya variabel, secara total dia meningkat searah dengan perubahan volume, namun secara per unit, bila asumsinya tidak ada diskon, maka dia konstan seperti ini. Nah, ada 4 konsep fundamental, contribution margin, ini selisih dari harga jual, dikurangi variable cost-nya per unit, kemudian break-even point, itu pembagian dari biaya tetap dibagi contribution margin. Kemudian profit planning, itu tinggal menambahkan rumus break-even point dengan target laba operasi yang kita harapkan. Dan yang paling powerful, yang tadi dibuktikan oleh cerita saya yang pertama dan kedua, adalah degree of operating leverage. Yaitu kalau kita berani investasi di biaya tetap, maka kita akan memiliki degree of operating leverage yang tinggi. Misalnya 1,8 degree of operating leverage. Maksudnya adalah setiap 1% kenaikan sales akan mengakibatkan 1,8 kali kenaikan operating income. Nah, itu dengan konsekuensi investasi di biaya tetap. Nah, ini in the long run, cost are variable. Nah, ini relevan range tadi biaya tetap ya, seperti kalau kita semua mau piknik ke Jawa Tengah, kalau sudah selesai COVID, kita sewa bus, bus itu adalah biaya tetap. Tapi relevan range-nya adalah 40 orang. Begitu yang ikut piknik 50 orang, maka kita harus sewa bus 2 bus, sehingga biaya tetapnya meningkat. Nah, teman-teman sekalian, ini logikanya. Jadi, kalau ada penawaran dari panitia pameran, contohnya, untuk menawarkan stand kepada seseorang, saya sebut Bapak Ihsan, ya, dia ingin menjual branded software yang dibeli dari distributor, kemudian software tadi dijual di pameran selama 1 minggu, bila tidak berhasil dijual bisa dikembalikan 100% refund. Ya, software dibeli dari distributor Rp120.000 per unit dan dijual di pameran seharga Rp200.000 per unit. Panitia menawarkan 3 opsi kepada Bapak Ihsan. Pertama, nyewa stand 2 juta selama pameran, maka nyewa stand tadi biaya tetap, ya kan? Atau nyewa stand cukup 800.000 ditambah 15% revenue sharing kepada panitia setiap unit yang dijual. Atau opsi ketiga, nyewa standnya gratis, tapi harus bayar 25% revenue sharing ke panitia setiap kenaikan penjualan. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ini, maka opsi yang pertama itu memiliki BEP yang paling lama, 25 unit. Opsi yang ketiga, BEP-nya paling cepat. Penjualan pertama aja sudah untung, seperti itu. Namun, contribution margin opsi pertama itu paling tinggi. Ya. Sementara contribution margin opsi ketiga itu paling rendah. Sehingga DOL, degree of operating leverage, tentu yang paling tinggi adalah opsi 1. Nah, masa COVID-19 ini memaksa pengusaha untuk mau tidak mau opsi ketiga. Artinya mengerem investasi di biaya tetap. Dengan resiko apa? Contribution margin-nya menjadi kecil, namun degree of operating leverage-nya juga semakin kecil, tapi break-even point-nya cepat, seperti itu.
Nah, Ibu Bapak sekalian, ini beberapa jenis biaya tetap bisa dibaca. Kemudian ini beberapa jenis biaya variabel juga bisa dibaca. Dan ini bagian terakhir dari paparan saya. Jadi, bagi saya pandemi COVID-19 ini jauh lebih disruptif dibandingkan revolusi industri 4.0. Tadi Pak Sekretaris Kementerian mengatakan juga lebih disruptif daripada krisis tahun 97, 98, 99. Nah, yang kedua juga tadi Pak Sekretaris Kementerian sudah memberikan optimisme bahwa Juli kita akan pulih, kemudian Oktober akan rebound. Namun ketika kita pulih atau rebound pun kita sudah harus siap dengan kehidupan normal yang baru. Artinya tidak normal seperti yang kemarin-kemarin. Nah, dari situ saya akan tutup. Ini adalah sektor yang dalam jangka pendek semasa COVID itu bisa kalah, artinya dirugikan, dampak negatif. Kita lihat tourism dan leisure, aviation and maritime, otomotif, construction real estate, manufacturing yang non-esensial, financial services, education, dan kemungkinan oil and gas. Sementara yang diuntungkan adalah agriculture, e-commerce, ICT, personal and healthcare, food processing and retail, medical supply and services. Nah, saya membagi dua. Untuk sektor yang kena dampak negatif dari COVID-19 atau potensial loser, maka dia menggunakan strategi bertahan. Sementara untuk sektor yang memperoleh dampak positif, dia harus melakukan strategi ekspansi. Nah, bicara tentang biaya, itu rule of thumb-nya adalah cost follow strategi. Artinya pengelolaan biaya itu mengikuti strategi yang ditetapkan perusahaan. Sehingga penutup paparan saya melis ada pengelolaan biaya tetap dan biaya variabel untuk mendukung strategi bertahan bagi yang terdampak negatif. Ini ada 6 poin, saya tidak akan ceritakan karena waktunya sudah habis, ya bisa dilihat. Kemudian ini 6 poin, ya. Kemudian ada 5 poin untuk pengelolaan biaya bagi perusahaan yang menggunakan strategi ekspansi. Artinya mengalami dampak positif dari COVID-19. Nah, perlu diingat teman-teman, tentu sepakat dengan saya, sektor yang terdampak negatif dengan COVID-19 adalah sektor yang paling cepat rebound pasca wabah seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini penutup dari saya. Jadi siapapun pengelola bisnis, UMKM, koperasi atau pengusaha non UMKM atau koperasi, kita selama masa COVID bisa melakukan kendali operasi bisnis dengan memanfaatkan formula Z-score dari Altman. Jadi Z-score tadi kalau di atas 3 artinya perusahaan kita sehat. Kalau antara 3 dan 1,8 itu perusahaan di wilayah abu-abu lampu kuning, ya, tapi masih belum memerlukan biasanya suntikan dana seperti itu. Tapi kalau sudah di bawah 1,8, maka perusahaan tadi punya risiko besar untuk bangkrut. Nah, formulanya seperti ini. Jadi kita lihat ada A, B, C, D, E. Yang paling banyak koefisien tinggi itu di yang A, B, C, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasi. Sementara yang leverage dengan aktivitas itu koefisiennya 0,6 dan 1,0. Seperti itu. Demikian dari saya. Maaf, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syekh Rahman. Saya sedikit mengintisarkan bahwa beliau tadi memaparkan tentang konsep dan penerapan dari biaya tetap dan biaya variabel seperti gross margin, kemudian break-even point, degree of operating ratio, leverage, ya. Dan bagaimana ini secara implementatif bisa terlihat pada persaingan harga, ya, persaingan bisnis antara Barnes & Noble dengan Amazon, kemudian juga Euro-Rail Ticket, serta PT Timah. Di situ terbukti bahwa pengelolaan biaya tetap dan biaya variabel yang efektif akan menghasilkan goals atau hasil yang diinginkan. Dan juga sedikit dipaparkan tentang strategi, bagaimana cost follow strategi untuk konsep bertahan dan ekspansif, dan terakhir ditutup dengan cara menghitung bankruptcy melalui Z-score Altman. Baik, selanjutnya